Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kehendak Allah, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 38 dan 39. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat orang banyak mencari dan menemukan Yesus, mereka bertanya tentang pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yesus menjawab, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Namun, Yesus tahu bahwa walaupun mereka telah melihat Dia, akan tetapi mereka tetap tidak percaya. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari terkasih, Yesus selalu mengutamakan kehendak Allah Bapa sebagai satu-satunya tujuan dari aktivitas hidupnya sehari-hari. Sebagai murid Yesus, kita pun mengikuti jejak hidupnya itu. Akan tetapi, hasrat kita yang besar untuk memanggul salib seringkali belum sejalan dengan tindakan nyata yang kita lakukan. Ketika menghadapi penderitaan, kita kurang mampu bertahan. Kita cenderung mencari cara untuk mengatasi penderitaan yang ada daripada menerima dengan sepenuh hati untuk berhadapan dan menanggung penderitaan di depan mata. Siapakah yang dengan rela hati mau menderita? Penderitaan itu tidak enak dan menakutkan, sehingga kita semua berusaha untuk terhindar darinya. Meski pada awalnya kita bertekad kuat untuk mengikuti Yesus, namun ketika kita dianiaya, kita merasa tidak tahan dan bangkit melawan. Tidak cukup percayakah kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat? Saudara-saudari terkasih, adalah seorang anak muda yang suka mempelajari ajaran-ajaran kebenaran. Ia menjunjung nilai-nilai luhur dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Pada suatu hari,
ia mendapati perilaku figur panutannya tidak sesuai dengan bayangan idealnya selama ini. Ia merasa terkejut. Perasaannya campur aduk. Ada rasa marah karena seperti dibohongi. Ada rasa sedih, terluka, kecewa, dan menyayangkan karena kenyataan tidak sesuai harapan. Sejak itu, ia muak dengan orang-orang yang suka berkata-kata indah dan mengagungkan nilai-nilai kehidupan. Ia berpikir mereka semua adalah penipu yang bertopeng malaikat. Hatinya kini suka dirundung aneka emosi negatif yang muncul tiba-tiba secara intens. Sampai suatu ketika ia membaca teks singkat tentang puri batin dari Santa Teresa Avila. Teks itu menyatakan bahwa hanya atas rahmat Tuhan sajalah orang dapat masuk ke dalam puri batin. Lantai pertama puri digambarkan penuh binatang berbisa, tempat di mana batin manusia dipenuhi nafsu angkara. Saudara-saudari terkasih, anak muda ini menangis haru dalam hati. Ia merasakan sapaan Tuhan berbisik halus kepadanya. Ia seperti pulang kembali setelah sekian lama bepergian meninggalkan rumah batinnya. Ia seperti mendapati rumah batinnya tidak terawat dan dipenuhi binatang liar berbisa. Ia bersyukur karena dapat pulang kembali ke rumah dan terpanggil untuk membersihkan rumahnya agar terawat kembali seperti sebelumnya. Cara utama membersihkan kotoran dalam rumah batin adalah dengan melepaskan keinginan pribadi atau ego. Yesus memberikan contoh yang jelas mengenai hal ini saat ia berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap, diadili, dan memanggul salib. Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Katanya, "Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakkulah yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Saat hati menolak derita yang datang manakala mengikuti kehendak Allah Bapa, Yesus tidak panik mencari cara untuk mengatasi penderitaan, melainkan ia tetap percaya dan berserah penuh kepada penyelenggaran hidup dari Allah Bapanya. Maukah saya melepaskan segala keinginan untuk mengikuti kehendak Allah? Percayakah saya pada penyelenggaran hidup dari Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa kami masih hidup mengikuti keinginan kami sendiri. Kami belum hening menyimak panggilan-Mu. Pun saat kami mendengar suara-Mu, kami terlalu takut dan terburu-buru mencari cara mengatasi penderitaan di depan mata. Temani kami, Yesus, untuk melepaskan semua kontrol dan berserah diri penuh kepadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.